di awal tahun 1446 Hijriah ini kita memang harus bersungguh-sungguh. Perintah Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka janganlah kamu mati selain daripada Islam. Nah, ayat ini sangat pendek sebenarnya, tapi peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala ini cukup besar maknanya. Perintah Allah kepada kita, pertama diperintahkan kita beriman. Setelah kita beriman, maka kita harus bertakwa. Setelah kita bertakwa, takwa kita ini harus sungguh-sungguh, jangan main-main. Ya, kenapa? Yang kita khawatirkan ini ending daripada kehidupan kita ini. Artinya apa? Allah ini memang mengkhawatirkan kalau sampai kita mati dalam keadaan di luar Islam. Nah, kita selama ini orang Islam. Nah, tetapi dikhawatirkan kita mati dalam keadaan tidak Islam. Kenapa? Karena kesibukan kita dengan urusan dunia ini sehingga kita mati dalam keadaan lalai. Maka untuk itu di awal tahun ini mari kita sungguh-sungguh. Artinya apa? Semua perintah Allah kita sudah ada panduannya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah turunkan kitab Al-Quran ini jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, petunjuk waktu kita datang dunia, petunjuk ketika kita sudah berada di akhirat. Nah, sebab apa? Semua kehidupan kita ini sumbernya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah khawatir dengan rezeki, ya. Kita tidak usah khawatir bagaimana kita menghidupkan anak kita. Kita tidak usah khawatir dengan keluarga kita. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua permasalahan kita Allah yang jamin menyelesaikan. Dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka semua persoalannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau rezeki yang disangka itu biasa saja. Ya, orang ke sawah maka dia panen. Nah, itu yang disangka namanya. Pegawai negeri setiap awal bulan dia gajian. Nah, itu kan yang disangka. Tetapi yang lebih menakjubkan lagi, Allah beri rezeki yang tidak disangka. Kita tidak bertani tapi dapat beras. Ya, kita tidak pegawai negeri tetapi dapat gaji. Ternyata tidak tanggal 1 atau tanggal 10, tanggal 15, ada saja penyebabnya Allah beri rezeki kepada kita. Nah, apa syaratnya? Maka kita bertakwa. Nah, takwa ini apa? Pertama, mulailah daripada menyempurnakan kualitas salat. Nah, menyempurnakan kualitas salat. Nah, kalau salat yang sudah kita sepelekan, maka amalan-amalan lain akan hancur. Kenapa? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Jadi semua amalan itu tiangnya adalah salat. Nah, maka apapun alasannya kita, ketika dekat waktu azan kita sudah bersiap-siap. Maka kita diperintahkan di rumah kita atau di tempat kerja kita di hari ini itu ada jadwal salat yang tertempel di dinding. Sehingga itu jadi pedoman bagi kita, oh, waktu masih tinggal 5 menit lagi, sudah waktunya saya bersiap-siap, berwudu dan segala macam. Nah, sehingga ketika azan dikumandangkan, kita mendengarkan azan, disunahkan untuk menjawab azan. Ketika salat itu sudah datang, kita sudah, kedekatan kita dengan Allah ini sudah sempurna. Tapi kenapa kita tidak bisa khusyuk di dalam salat? Karena kita selalu terburu-buru, selalu terburu-buru, selalu melalaikan waktu, sehingga pada saat salat tetapi yang kita ingat bukan kedekatan dengan Allah. Ya, kita salat tapi ingat dunia, kita salat ingat rumah, kita salat tapi ingat pekerjaan. Nah, ini yang menyebabkan salat kita ini tidak berbekas ketika kita sesudah salat. Nah, yang diinginkan itu membawa ketaatan di dalam salat sampai keluar salat dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam salat kita suka baca Al-Quran, di luar salat kita juga suka baca Quran. Di dalam salat itu ada doa, ya, seperti di duduk antara dua sujud, ya Rabbi ghfirli warhamni wajburni, ya, dan seterusnya. Itu doa. Sehingga di luar salat kita juga suka berdoa. Di dalam salat kita bertasbih atau berzikir. Ketika kita ruku atau sujud, ya subhanallahil azim wa
bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ketika di luar salat kita juga suka berzikir. Maka itulah di awal daripada tahun 1446 Hijriah ini, bagaimana kita memberi semangat kepada diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.